Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Fadila Sambas. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas statistik yaitu uji hipotesis. Maaf. Lalu di sini saya akan menggunakan uji Z ya. Di sini ada contoh soal. Pertama, uji hipotesis itu untuk menguji apakah teori kita itu layak dan benar. Jadi ketika kita beranggapan bahwa ini kemungkinan bisa seperti ini gitu, kita uji dengan studi lapangannya dan kita lihat apakah teori kita ternyata cocok dengan di lapangan atau tidak. Jadi contohnya adalah perusahaan mengklaim rata-rata waktu karyawan menyelesaikan tugas adalah 50 menit. Sementara manajer berpendapat itu bisa lebih singkat lagi. Untuk itu dia melakukan uji klaim dengan membuat 30 sampel acak dan mendapat waktu rata-rata 47 menit dengan simpangan baku 5 menit. Signifikansi alfa adalah 0,05. Lalu mari kita uji hipotesisnya. Jadi untuk ini pertama kita perjelas dahulu. H0-nya adalah 50 menit. Jadi jika nanti hasil akhirnya 50 menit, maka itu pendapat hipotesis dari manajer salah. Namun jika hipotesis alternatifnya kurang dari 50 menit, maka hipotesis dari manajer adalah benar. Jadi ini soal yang sangat sederhana ya, karena sebenarnya jika kita melihat saja dari soal 50 menit waktu yang diklaim dan dia menguji ternyata 47, itu ternyata sudah diketahui jawabannya sebenarnya, tapi kita akan menceknya lagi. Jadi ini soal yang sangat sederhana ya, karena kita telah mengetahui rata-ratanya. Kebanyakan soal biasanya kita perlu menghitung dahulu. Jadi misalnya itu akan ada 30 sampel, lalu kita hitung terlebih dahulu meannya. Tapi karena saya ingin simple saja, maka saya langsung buat 47 menit adalah mean. Jadi rumus dasarnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per alpha per akar N. Jadi X bar ini merupakan rata-rata sampel. Rata-rata sampelnya adalah 47. Sama dengan 47. Sementara untuk mu 0 itu adalah rata-rata populasi. Dan rata-rata populasi yaitu yang diklaim sama si perusahaan adalah 50 menit. Lalu ada simpangan baku. Simpangan bakunya adalah 5. Jadi ya, simpangan baku ini adalah batas kewajaran yang bisa diterima, yaitu 5 menit di sini. Lalu ada N-nya, yaitu jumlah sampel 30 orang yang ditanya sama si manajer. Lantas setelah ini kita perlu melakukan uji kritis, yaitu hasil dari F-table sangat diperlukan di sini. Ini tahap pertama, masuk ke tahap kedua, uji F-table, Z-table, kebiasaan. Mu 0 kurang dari 50, 47 kurang dari 50. Dan signifikansi alfa adalah 0,05. Nah, berdasarkan Z-table, maka uji kritisnya adalah negatif 1,645. Untuk mengetahui dari mana F-table, Z-table ini, kita bisa mencari di web atau di ChatGPT. Agar lebih gampang bisa langsung ke ChatGPT ya, karena jika kita ketikkan saja ini,
kita ketikkan di sini dan tanya ke ChatGPT berapakah nilai dari Z-table-nya, maka akan langsung muncul. Karena kita lihat di web juga itu nanti akan ada seperangkat nilai tertentu yang sudah dipastikan. Jadi kita harus mencarinya, tapi hasilnya ya tetap sama. Selanjutnya kita sesuaikan dengan rumusnya. Z sama dengan X bar. X barnya adalah 47 dikurang mu 0 adalah limpul per alfa simpangan absolutnya 5, simpangan baku per akar N, akar 30. Jadi nilai ini setara dengan 47 dikurang 50 sama dengan negatif 3 per 5 per akar dari 30 adalah 5,477. Lalu hasilnya adalah negatif 3 per 5 dibagi 5,447, 0,913. Dan negatif 3 dibagi 0,193 adalah negatif 3,29. Oke, jadi dari sini dan dua nilai ini dan ini kita bandingkan, maka kita dapat menemukan bahwa nilai yang diuji oleh manajer ternyata tidak sesuai dengan nilai dari F-table. Maka kita akan menyatakan bahwa H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Dan jawabannya adalah ini, diterima. Jadi klaim manajer bahwa perusahaan dapat bekerja lebih dari 50 menit adalah benar. Cukup sekian video saya. Terima kasih.